pagi, Bu Sabina dan rekan-rekan sekalian. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai consumer attitude. Kelompok kami terdiri dari Justin Jonathan Lino, Dr. Kawati Ciu, Nicholas Komaludin, Stanley Suryadinata, dan saya sendiri, Sean Michael Gunawan. Definisi dari attitude adalah kecenderungan yang dipelajari untuk berperilaku secara konsisten, baik menguntungkan atau tidak, terhadap suatu objek. Konsumen dapat mempelajari attitude dari pengalaman langsung, word of mouth, media massa, dan sumber informasi lainnya. Attitude dapat memotivasi konsumen untuk membeli atau tidak membeli suatu produk. Selanjutnya, ada attitude formation yang terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, learning attitudes. Konsumen dapat mempelajari dan membentuk attitude baru melalui kepuasan penggunaan produk dan informasi yang dimilikinya. Contoh, jika kita memesan ojek di Gojek dan drivernya ramah, serta kita lebih sering melihat iklan Gojek dibandingkan Grab, ada kemungkinan kita akan membentuk attitude baik terhadap Gojek. Yang kedua, personal sources and experience. Pengalaman pribadi, keluarga, teman, dan sosial media dapat mempengaruhi attitude kita. Ini mengapa beberapa perusahaan memberi kita sampel produk, sehingga jika kita menyukai produknya, kita dapat membentuk attitude positif dan melakukan pembelian secara terus-menerus ke depannya. Yang ketiga, personality factors. Kepribadian dapat secara signifikan mempengaruhi pembentukan attitude. Contohnya, saat individu dengan kebutuhan kognisi yang tinggi, kemungkinan akan membentuk attitude positif saat melihat promosi yang detail dan penuh informasi. Yang keempat, consistency with behavior. Meskipun attitude secara konsisten mengakibatkan behavior yang sama, faktor keadaan dapat mengubah konsistensi itu. Contohnya, saat ada riset yang membuktikan bahwa masyarakat Indonesia lebih suka Toyota ketimbang Avanza. Tetapi karena kondisi keuangan mereka, banyak orang yang memilih untuk membeli Avanza ketimbang Toyota. Yang terakhir, situational factors. Attitude terjadi dan dipengaruhi oleh situasi. Contohnya, saat harga minyak naik kemudian disubsidi oleh pemerintah, masyarakat menjadi ketakutan dan membeli banyak minyak. Selanjutnya, 3 component attitude model. 3 component attitude model terdiri dari kognitif, konatif, dan afektif. Di sini saya hanya akan menjelaskan kognitif. Cognitive component mewakili pengetahuan dan persepsi seseorang tentang objek yang diperoleh dari pengalaman langsung dan sumber informasi lainnya. Pengetahuan dan persepsi ini dapat diekspresikan sebagai beliefs. Selanjutnya, teman saya Lotusia akan menjelaskan mengenai konatif dan afektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai affective component dan cognitive component. Affective component merepresentasikan perasaan atau emosi yang dialami oleh konsumen terhadap suatu produk. Misalnya adalah, saya sangat suka dengan tas ini, atau saya sangat suka dengan coklat ini. Kemudian, untuk cognitive component ini lebih merepresentasikan cara sikap kita yang mempengaruhi bagaimana kita bertindak. Jika diambil contoh dari kehidupan sehari-hari, misalnya adalah serangga. Saya tidak suka serangga ini. Saya akan menghindar jika saya melihatnya. Kemudian, strategi apa saja yang marketer harus terapkan untuk menginfluence atau mempengaruhi dan mempromosikan attitude change. Pertama-tama kita harus menambahkan keuntungan. Lalu mengganti kemasan produk, mengganti kriteria untuk dievaluasi, dan terakhir adalah menghubungkan produk dengan keuntungannya. Untuk memperjelas poin-poin tersebut, saya sudah menyiapkan di slide berikutnya ada sebuah poster Honda C70. Pada foto ini terlampir iklan Honda C70. Balik ke slide sebelumnya, menambahkan keuntungan dan menghubungkan produk dengan keuntungannya bisa kita lihat dari kalimat atau kata-kata seperti kendaraan keluarga, kendaraan praktis dan serbaguna. Bagaimanapun juga Honda lebih unggul. Lalu untuk mengganti kemasan produk dan mengganti kriteria untuk dievaluasi, meskipun di foto ini tidak begitu jelas kata-kata di bawahnya yang kecil-kecil, tapi biasanya memang tertulis di bawah situ.
Kalau untuk mengganti kriteria untuk dievaluasi atau mengganti kemasan produk, meskipun tidak jelas, kita bisa melihat produk-produk atau gambar kecil-kecil di sini yang menunjukkan spesifikasi atau perubahan yang ada pada motor ini. Lalu ada multi-attribute attitude model. Sikap konsumen terhadap objek adalah suatu fungsi dari persepsi dan keyakinan si konsumen terhadap atribut utama dan juga penilaiannya terhadap atribut utama tersebut. Untuk memperjelas definisi tersebut, saya sudah menyiapkan table atau multi-attribute model dalam pemilihan dry cleaner. Di table ini kita bisa melihat skor yang diberikan oleh mahasiswa dari 1 sampai 10 tentang dry cleanernya. Baik itu dari kualitas, harga, jamnya, dan lain-lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Theory of Reasoned Action. Theory of Reasoned Action adalah teori yang tindakan beralasan tujuan untuk menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku dalam tindakan manusia. Ini terutama digunakan untuk memprediksi bagaimana individu akan berperilaku berdasarkan sikap dan niat pelaku mereka yang sudah sebelumnya. Theory of Reasoned Action dikembangkan oleh Atzen dan Fishbein, yang menyatakan bahwa prediksi terbaik mengenai perilaku seseorang adalah berdasarkan minat orang tersebut. Minat perilaku didasari oleh dua faktor utama, yaitu kepercayaan individu atas hasil perilaku yang dilakukan dan persepsi individu atas pandangan orang terdekat individu tersebut yang dilakukan. Selanjutnya, Theory of Planned Behavior. Theory of Planned Behavior adalah teori psikologis yang menghubungkan keyakinan dengan perilaku. Teori ini menyatakan bahwa tiga komponen inti, yaitu sikap, tolak subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Teori perilaku rencana menganggap bahwa teori sebelumnya mengenai perilaku yang tidak dapat dikendalikan sebelumnya oleh individu, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor mengenai faktor non-motivasional yang dianggap ada sebagai kesempatan atau sumber daya yang dibutuhkan agar perilaku dapat dilakukan. Sehingga dalam teorinya, Azen menambahkan satu determinan lagi, yaitu kontrol persepsi perilaku mengenai mudah atau sulitnya perilaku yang dilakukan. Oleh karena itu, menurut TPB, intensi dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu sikap, norma subjektif, kontrol perilaku. Selanjutnya, saya akan jelaskan mengenai theory of trying. Yang dimaksud oleh theory of trying adalah untuk menjelaskan hubungan antara niat dan perilaku dengan menyelidiki orang-orang yang berupaya keras untuk melaksanakan suatu perilaku atau mencapai suatu tujuan, khususnya yang sangat sulit. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai attitude toward the ad model. Yang dimaksud dengan hal tersebut adalah sikap terhadap iklan didefinisikan sebagai kecenderungan untuk merespons dengan cara yang menguntungkan atau tidak menguntungkan terhadap stimulus iklan tertentu selama kesempatan paparan tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, bagian selanjutnya adalah functional theory of attitude. Yang pertama adalah the utilitarian function. Orang-orang biasanya akan menggunakan sikap untuk memaksimalkan hal baik dan mengurangkan hal buruk. Oleh karena itu, orang-orang akan mengasosiasi suatu produk terhadap suatu sikap yang baik, dikarenakan produk tersebut dapat menawarkan suatu manfaat yang dapat berguna untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kita dapat mempengaruhi siap utilitarian ini dengan cara menyediakan informasi mengenai bagaimana manfaat dari suatu produk dapat digunakan di kehidupan mereka. Ini contohnya adalah Apple. Dari sini kita dapat melihat bahwa
jika kita memiliki produk-produk Apple, kita dapat menggunakannya secara gampang di antara produk-produk tersebut. Kemudian yang kedua adalah value expressive function. Dalam fungsi value expressive ini, orang biasanya memberikan sikap terhadap suatu produk bukan dari fungsi yang diberikan oleh produk tersebut, tetapi dari bagaimana produk itu dilihat oleh orang-orang dan bagaimana produk yang dibeli oleh konsumer dapat membuat konsumer tersebut mengekspresikan jati diri atau sikapnya sendiri. Ini adalah contohnya. Contohnya di sini adalah Jaguar. Di sini bisa kita lihat bahwa orang yang membeli Jaguar ini ingin dilihat seperti orang-orang yang nakal atau orang-orang yang tidak mengikuti peraturan. Kemudian ego defensive function. Dalam fungsi ego defensif ini, sikap yang dimiliki oleh konsumer merupakan sistem pertahanan yang dimiliki oleh konsumer tersebut. Konsumer akan memberikan sikap dari bagaimana produk tersebut dapat menutupi kekurangan atau rasa percaya diri dari konsumer tersebut. Sikap ini merupakan sikap yang bertahan lama dan susah untuk diubah, karena sikap ini berhubungan langsung dengan kekurangan dari diri seseorang. Ini adalah contohnya. Contohnya di sini ada Rexona. Rexona menawarkan produk untuk menutupi bau badan seseorang, karena bau badan itu merupakan hal buruk yang ingin ditutupi oleh orang tersebut. Kemudian, the knowledge function. Konsumer akan memberikan sikap terhadap suatu produk karena produk tersebut dapat membantu konsumer untuk memudahkan mengambil pilihan atau suatu keputusan. Jadi, produk tersebut membantu konsumer untuk mengambil pilihan dan membuat konsumer tersebut lebih mudah untuk mengambil keputusan. Ini adalah contohnya. Di sini teh ini merupakan teh yang caffeine free. Oleh karena itu ditulis di iklan ini bahwa teh ini adalah teh yang caffeine free. Nah, dengan itu konsumer dapat lebih mudah untuk mengambil keputusan jika konsumer ingin mengkonsumsi teh yang tidak ada kafeinnya. Terakhir, saya Nicholas Kamaludin akan menjelaskan tentang attribution theory dan cognitive dissonance. Attribution theory secara singkatnya adalah menentukan apakah perilaku seseorang berasal dari dirinya sendiri atau karena pengaruh atau bahkan paksaan dari pihak eksternal yang membuat orang tersebut berperilaku sedemikian. Misalnya, seperti di gambar ini, jika Anda adalah seorang guru dan ada murid Anda yang telat mengumpulkan tugas, ada dua kemungkinan Anda akan berpendapat mengenai murid tersebut. Yang pertama adalah Anda menyalahkan murid tersebut atas keterlambatannya. Ini disebut dengan dispositional attribution. Kedua, mungkin Anda berpikir bahwa murid tersebut telat mengumpulkan tugasnya karena ada keperluan keluarga atau hal lainnya yang mendesak murid tersebut telat mengumpulkan tugas. Ini disebut situational attribution. Mirip seperti itu, kita dapat menyimpulkan bahwa seseorang mungkin membeli suatu produk karena sesuai dengan apa yang ia mau, atau bisa juga ia membeli produk tersebut karena pengaruh bahkan paksaan dari situasi maupun pihak lain. Misalnya, jika Anda adalah penjual kemeja dan seseorang menghampiri Anda ingin membeli kemeja berwarna biru, bisa jadi orang tersebut memang suka dengan kemeja berwarna biru, namun bisa juga ia terpaksa membeli kemeja berwarna biru karena adanya ketentuan warna seragam di tempat kerjanya. Lanjutnya, ketika seseorang membeli suatu produk, ia mungkin mengalami sesuatu yang dinamakan cognitive dissonance. Ini adalah konflik perasaan atau prinsip terhadap suatu objek atau produk. Cognitive dissonance dapat terjadi sebelum membeli produk yang membuat mereka memutuskan untuk tidak membeli produk tersebut, maupun sesudah pembelian yang membuat mereka menyesal atau ragu terhadap keputusan yang telah mereka buat untuk membeli produk tersebut. Misalnya, ketika seseorang yang hobi berhemat dan tidak suka pamer melihat sebuah mobil yang sangat ia sukai, ia memutuskan untuk membeli mobil tersebut. Namun setelah mengetahui harganya yang terlalu mahal, ia tidak jadi membelinya. Sebagai seorang di bidang marketing, kita dapat memujuk calon konsumer agar tetap membeli produk kita dengan berbagai cara. Misalnya mendukung pendapat mereka jika mereka memiliki pendapat positif mengenai produk kita, karena mungkin mereka hanya perlu tambahan dorongan agar memutuskan untuk membeli produk. Jika kurang, kita dapat menambahkan fakta-fakta relevan yang mungkin belum diketahui calon konsumen, sehingga pertimbangan mereka akan lebih positif.
Kita juga dapat menonjolkan fitur-fitur emosional produk kita terhadap calon konsumen. Misalnya jika kita membuat produk untuk pria, kita dapat meyakinkan bahwa pria yang gagah akan terlihat makin gagah dengan produk kita. Namun cara paling ampuh untuk menghilangkan cognitive dissonance pada calon konsumen adalah menghilangkan pertimbangan-pertimbangan negatif yang dimiliki konsumen atas produk kita. Sebaliknya, jika kita sebagai pembeli mengalami cognitive dissonance, setelah membeli produk itu, kita dapat mengurangi perasaan itu dengan mencari fakta-fakta yang mendukung keputusan kita. Mencari iklan-iklan yang menunjukkan kehebatan produk yang telah kita beli, atau juga mencari ulasan-ulasan atau testimoni positif dari orang-orang lain yang membeli produk yang sama. Sehingga harapannya kita akan berpendapat bahwa keputusan kita untuk membeli produk tersebut sudah tepat. Terima kasih.